Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Katakan saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, oh Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Saint Altar yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Track Record. Track record atau rekam jejak adalah sebuah istilah yang sering dipakai untuk menunjukkan semua yang dilakukan seseorang atau organisasi di masa yang lalu, namun memberikan dampak yang besar di masa kini. Salah satu track record dari sekian banyak tokoh yang tercatat dalam firman Tuhan adalah pelayanan Nabi Yesaya.
Yesaya adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dan telah memberi dampak yang sangat besar untuk orang-orang yang dilayaninya pada masa itu, dan tulisan-tulisannya tetap hidup serta menjadi berkat bagi kita hari ini. Nabi Yesaya dengan tegas menegur bangsa Yahudi tentang kenyamanan dan kemakmuran yang menyesatkan. Mereka telah banyak berkompromi dan jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nabi Yesaya menyampaikan berita penghukuman untuk bangsa Yahudi, namun juga pesan tentang penebusan dan pemulihan yang kita kenal sampai hari ini. Sebagai orang percaya, tentu kita ingin punya track record yang baik, seperti yang tercatat di Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberi nasihat kepada kita semua untuk punya perilaku kehidupan yang baik dan benar. Sehingga kita punya nama baik atau rekam jejak yang baik. Saat nama kita disebut, orang yang mendengar itu bisa punya ingatan atau penilaian, mungkin kesan yang baik. Firman Tuhan berkata itulah yang lebih berharga daripada kekayaan besar. Bulan ini kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Adalah waktu yang tepat untuk kita semua kembali merenung bagaimanakah kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Apakah kita memiliki track record yang baik? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat atau berdampak baik buat orang lain? Atau jangan-jangan kita punya track record yang buruk? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai juru selamat, kemudian kita bertobat, meninggalkan kehidupan kita yang lama, firman Tuhan mengajak kita untuk hidup dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu bisa baca di Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18. Kita yang mengaku sebagai pengikut Tuhan sudah seharusnya menunjukkan perkataan dan perbuatan yang sepantasnya dilakukan oleh pengikut Tuhan. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Nah, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan pagi ini dan sebagai ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan beri, mari kita bertekad menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar, sehingga hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Hal penting supaya kita punya track record yang baik adalah hati yang takut akan Tuhan. Mungkin pesan ini terdengar seperti nasihat yang kuno, tetapi ironisnya hari-hari ini banyak orang yang sudah kehilangan rasa hormat dan takut akan Tuhan, termasuk di dalamnya orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Buktinya apa? Banyak pengikut Tuhan yang juga masih hidup di dalam dosa, terseret arus dunia ini, tersesat dalam kenyamanan yang semu, dan tanpa sadar telah menggeser kedudukan Tuhan dengan berbagai hal yang lain. Mengapa ini bisa terjadi? Karena sudah tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita semua sehingga kita dapat membulatkan tekad untuk punya hati yang takut akan Tuhan. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana jika saya sudah terlanjur punya track record yang buruk? Atau mungkin saat ini ada dalam situasi yang terpuruk. Bagaimana memulihkan nama baik saya? Puji Tuhan, karena bersama Tuhan kita pasti punya jalan keluar. Kita bisa bertobat dan Tuhan akan memulihkan kita. Yang terpenting adalah kita mau merelakan hati untuk dibersihkan Tuhan, sama seperti Nabi Yesaya dibersihkan Tuhan sebelum dia dipakai untuk menjadi berkat. Bapak Ibu bisa baca di Yesaya pasal 6 ayat yang pertama sampai ke-8.
Tuhan akan membersihkan kita supaya kita dapat berbuah lebih banyak. Izinkan Tuhan membersihkan dan memangkas hal-hal yang mungkin menghalangi kita menjadi berkat. Mungkin penghalang itu adalah kesombongan hati kita, kekerasan hati kita, kebiasaan buruk kita, atau prinsip yang salah, dan banyak lagi. Izinkan Tuhan memangkas dan membersihkan kita. Setelah kita dibersihkan, mari kita senantiasa menjaga kebersihan atau kekudusan hidup kita. Mari kita selalu mengingat karya salib Kristus yang telah memanggil kita keluar dari gelap kepada terang yang ajaib, yang menjadikan kita imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Memang belum ada pribadi yang sempurna. Tiap kita punya kekurangan dan mungkin kita pernah punya track record yang buruk. Tetapi hari ini jika kita mendengar firman Tuhan, artinya kita masih diberi kesempatan. Mari kita bersama-sama berusaha untuk punya track record yang baik. Dengan pimpinan Tuhan dan tentu pertolongan dari Roh Kudus, kita akan ditolong sehingga kita dapat menjalani hidup kita. Hidup yang berpadanan dan selaras dengan panggilan kita. Mari kita maknai kematian dan kebangkitan Tuhan dengan hidup sebagai orang-orang yang punya track record yang baik. Kita hidup sebagai orang-orang yang jalan hidup kita semakin terang sampai rembang tengah hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih buat kematian dan kebangkitan Tuhan yang mendorong dan membangkitkan semangat kami sekali lagi Tuhan untuk hidup sebagai orang-orang yang berkenan, yang memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan dapat memakai kehidupan kami menjadi saluran berkat dan memberi pengaruh yang baik kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, pimpin kami, tuntun kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, oh Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu.